Baik, selanjutnya adalah melanjutkan untuk soal nomor 5, yaitu perform bank reconcile for bank USD to bank statement shows balance 20 US dollar. Jadi ini merekonsil dari bank USD. Jadi ini masuknya ke spend money, ke banking, kemudian ke reconcile account. Nah, di sini kita masukkan bank USD, di sini udah sesuai bank USD. Kemudian untuk bank statement date atau tanggalnya adalah di tanggal 31 Januari 2019. 31 Januari 2019, dimana ini perlu diperhatikan untuk new statement balance-nya. Ini udah sesuai sebesar 20.274,57 US dollar. Kemudian di sini itu payment ini perlu dicentang. Nah, ini sudah USD dicentang, setelah dicentang di reconcile. Sudah, ini sudah di reconcile. Kemudian selanjutnya untuk nomor 6 ada prepare journal entry to record the depreciation, catat depresiasi. Masuknya ke bagian account, kemudian ke record journal entry, dan ke record journal entry, kemudian di sini dimasukkan untuk general jurnalnya, general journal yaitu G19 dengan tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2019. Semuanya tulis depreciation. Kemudian untuk account-nya di sini adalah depresiasinya, kemudian ada beban depresiasi sebesar 20 juta di debit. Kemudian ada yang selanjutnya start equip konten 1120 ini di kreditnya. Setelah itu kita isikan dulu untuk kategorinya. Kategorinya adalah 3D. Lalu kemudian ini perlu untuk melakukan recurring. Karena belum melakukan recurring, kita perlu masukkan ke sini dulu, save as recurring sebelum direkod. Recurring dengan frekuensinya nanti startingnya mulai dari 28 Februari 2019 dan 2 Februari 2019. Setelah itu di save dan kemudian di record. Use recurring yang ini tadi kita klik. Nah, kemudian ini diubah saja general jurnalnya itu menjadi G190003.
tanggalnya adalah 8 Februari. 8 Februari 2019. Ini tidak perlu dirubah, cukup dirubah bagian ini saja. Kemudian di record. Setelah itu masuk ke yang selanjutnya, ada prepare a journal entry to record the VAT clearing journal. Masuk ke VAT clearing jurnal 31 Desember. Nah, ini udah di sini, kita masukkan saja untuk jurnalnya adalah G1900002. 902 tanggalnya ada di 31 Januari. 31 Januari 2019, memonya VAT clearing. Kemudian untuk di sininya rekonya ini ada nomor 2 di GST collected. Tiga satu kosong. Output text account. Kemudian di sini ada yang input juga. Text. Kosong. Kemudian satu lagi yang penting adalah VAT clearing. VAT clearing. Ini sudah. Setelah itu kita coba buka dulu. Sebelum itu kita masukkan juga untuk kategorinya, yaitu CKT. CKT. Kita lihat di bagian reports. Please come. Please come. Ini di bagian kenapa tadi? Selanjutnya ini untuk memasukkan nominalnya di debit dan kredit. Kita masuk lihat ke reports dulu. Lihat account summary-nya. Display. Nah, ini. Tuh, gimana? Sini. Untuk di bagian output tag kita cari. Nah ini. Output tag-nya itu adalah senilai 5766 kan, masukkannya secara manual. 5766 5766 Ya, kemudian untuk input tag-nya itu adalah 5766 inputnya ini yang bawah 1551739,85.
155173985. VAT-nya itu sudah otomatis segini, 4215,072. Setelah sudah, ini kita bisa tutup saja. Ini ditutup saja, di close. Nah, itu kita coba lihat untuk jurnal. VAT clearing output text-nya sebesar 576677757, inputnya 1551. Kemudian untuk VAT clearingnya adalah 4215,037,72. Oke, setelah oke, kita bisa nah, setelah itu kita bisa record. Setelah itu bisa langsung kita record saja karena tadi sudah sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Record. Sudah, kemudian kita cancel. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya, nomor 7. Untuk yang transaksi berikutnya nomor 7 ini ada inventory loss atau kehilangan inventory. Kita masuk ke bagian inventory. Di adjust inventory. Adjust inventory. Inventory journal number-nya adalah journal number-nya INV 1902. Tanggalnya 1 Januari 19. Memonya bisa di inventory list. Inventory loss. Oke, item numbernya ada di yang menghilang adalah FA. FA kuantitinya sebesar, karena hilang 2, kita harus menuliskan minus 2 karena hilang. Untuk harga per unitnya ada di 1591. Ini sudah sama. Account-nya ini adalah pakai account purchase. Dipakai adalah akun purchase. Nah, akunnya, kemudian jobnya ada pakai BD. Kategorinya JKT. Ya, 2 unit fashion apparel. 91 job BD 51100. Purchase. Kemudian kita klik record. Ya. Ya. Selanjutnya di nomor 8 ini ada update the exchange rate on
31 Januari. Ini adalah mengupdate exchange rate dari US dollar dan juga dari SGD Singapura. Caranya ada di bagian list, kita masukkan di list. Setelah itu pada bagian currency, di bagian US dollar, USD-nya ini adalah berubah di 14.072 US dollar. Oke, kemudian yang bagian Singapura dollar atau SGD. SGD juga berubah menjadi 10.446,15. 10.446,15 kita oke. Nah, ini tadi sudah selesai, kemudian masuk ke journal entry untuk merecord realized gain dan unrealized gain. Kita close karena tadi sudah, kemudian bagian report index to report di bagian realized unrealized. Bagian nah, ini unrealized gain loss. Tanggalnya adalah di ini sudah muncul untuk gain loss-nya. Setelah itu ini kita tutup dulu, kita masukkan untuk menjurnal entry bagian account di record journal entry. Ini untuk general jurnalnya. Pertama untuk yang realized gains or loss di nomor G1900003, tanggalnya ada di 31 Januari 2019. Kemudian untuk memonya ini apakah kita isi realized gain losses. Realized gain losses. Kemudian kita masukkan untuk di sini yang pertama ada cash USD exchange. Masukkan aja USD. Terus kemudian yang kedua ada cash SGD. Kemudian ada bank USD. Kemudian di sini ada realized gain loss.
realize. Nah, ini untuk yang kreditnya, cashnya ini kita masukkan yang 490. Kemudian yang cash SGD-nya ini, cash SGD ini 1532 Bank USD. Kenapa kok ini ditaruh di kredit? Karena di sini di currency unrealized gain loss ini gain loss-nya ini berupa minus, maka dari itu ditaruhkan di kredit. Untuk bank USD-nya ada di 8.318,18. Kemudian 8.200 ada di yang bank SGD-nya ada di 1568.200. 15.28.200. Kemudian di realize-nya ini senilai jumlahkan sendiri ya. Ini kan masuknya di unrealized. Jadi kalau realize-nya berarti kita jumlahkan dari total ini. Itu semua dulu 4909 tambah 8 ditambah 1 adalah ya ini sesuai ini ya, total kredit ini ya, berarti 15 391 salah 15 391 068,70 di 91068,70. Nah, sudah. Kemudian di bagian kategori, kategorinya adalah di JKT. Kategorinya di JKT. Kemudian kita cek. Ini cash USD exchange-nya 4090. National USD, Bank USD, Bank SGD. Realize kan orangnya 3. Oke, setelah itu kita klik OK. Kalau sudah, kita record langsung. Selanjutnya ada yang unrealized. Untuk yang unrealized ini ada beneran jurnalnya. Oke. 19004. Tanggalnya sama, memonya realize gain losses. Nah,
Setelah itu untuk akunnya, kita masukkan yang belum masuk di dalamnya. Ada trade debtors dan creditors. Trade debtors dulu yang USD. Kemudian ada trade debtors SGD. Kemudian ada trade creditors. Yang trade creditorsnya yang USD. Nah, terakhir unrealized-nya. Unrealized gain loss forex. Ini kita masukkan untuk kreditnya sejumlah ini karena minus berarti di kredit 67485 7485, kemudian debitnya itu ada di yang trade SGD-nya 117.454,81 1745481. Kemudian yang Redditor USD 107,976. Yang ini adalah 50 salah ini 107,976 107,976 ininya bukan nah ini 157,945 malah jatuh udah. Kemudian kategorinya ada di JKT. Nilainya kita cek terdaftar sudah oke, kita record. Kita cancel dulu, ini juga kita tutup. Untuk selanjutnya ada di nomor 9, yaitu volume financial report. PDF file format izin meng-save reports. Dari beberapa reports ini langsung saja kita masuk di report. Index to reports yang bagian pertama ada account transaction accrual. Ini periodenya di Januari itu Januari. Kemudian kita display. Kemudian ini kita bisa setelah itu kita klik send to. Accrualnya PDF di bagian kita buat new folder report. Kita save di sini. Terus selanjutnya standard balance sheet. Balance sheet di Januari. Oke, display. SO Januari ini kita juga sama PDF. Save. Kemudian yang selanjutnya ada income statement accrual. Statement accrual. Ini
Jika sama dari Januari terus di Januari display send to DF save. Terus kemudian ada cash di disbursement, cash disbursement. Okay. Cash disbursement ini juga Januari cash disbursementnya ini kita save juga dalam bentuk PDF. Terus di bagian cash receipt juga sama, terakhir ada di rekonsiliasi report. Rekonsiliasi rekonsiliasi report periodenya 1 sudah di save semua. Kemudian selanjutnya untuk nomor 11 itu ada nomor 10 from company data auditor transaction review for 1 Januari dan kemudian di report scan future date transaction dari auditor. Kita masuknya di company data auditor, kemudian di transaksi preview. Nah, ini start date-nya dari tanggal 1 berakhir sampai 31. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian kita run review. Yang ini kita display ya. Display, kemudian ini muncul seperti ini. Kemudian ini desain ke PDF. Kita close. Sudah kita close. Kemudian yang nomor 11 form security preference di bagian setup preference. Di bagian setup preference ini adalah accounting period. Ini diisi tanggal 1 Februari 2019. Waktu business company file jadi backup folder ini kita oke. Kemudian di bagian list di recurring transaction di bagian log accounting period backup and period of business data. Kita backup dulu.
file, backup, continue. Di sini namanya adalah save. Sudah, kemudian yang nomor 12 itu ada edit the recurring transaction template. Ini yang tadi, recurring transaction menggunakan template tadi tetap cuma diubah di bagian nominalnya sebesar 21.500.000. Juga disebut 500. Juga 21.500. Setelah itu kita klik save. Terus jadi untuk selanjutnya ini yang nomor 13, ini adalah general and modify the reports fields of VAT detail accrual. Jadi kita masuknya di reports, di index to reports di bagian GST or sales tax. Ini tadi masuknya di text detail accrual. Nah, di sini tanggalnya detail form tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Untuk report fields-nya yang dibutuhkan adalah tanggal, nama, tax collected and tax paid. Kemudian di sini tag kodenya hanya menggunakan yang VAT. Itu saja. Oke. Kemudian kalau sudah kita display. Maaf, tadi ada kesalahan, saya kurang teliti dalam mengubahnya. Jadi kita dalam membukanya, kita buka lagi bagian record, index to report. Di bagian GST ini maksudnya di detail accrual. Nah, ini tadi saya tidak memasukkan apapun, makanya 0. Saya akan ulangi. Di sini ada datanya tanggal 1 sampai 31 Januari. Report fields-nya kita cuma bagian tanggal, nama, dan tax collected and tax paid. Sedangkan untuk di tag kodenya ini kita gunakan yang VAT saja. Nah, kemudian di display. Nah, ini yang benar, ini sudah sesuai dan sama dengan yang dicantumkan di dalam soal ini. Bagaimana grand total akhirnya adalah yang VAT collected, atau di sini adalah tag collected, itu adalah 576677,57, dan ini juga sama. Ini juga di send PDF format di bagian reports. Kita save. Nah, sudah, kita close. Sudah habis, sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.